Konten kreator itu bagai jembatan bagi yang menonton. Artinya apaan sih? Sebagai konten kreator, kita harus bisa menjembatani kebutuhan viewer agar mereka bisa mencapai tujuannya. Contohnya nih, seorang viewer yang punya tujuan bisa bermain gitar, mempunyai kebutuhan tentunya tentang tutorial bagaimana cara memainkan gitar. Disinilah peran konten kreator untuk bisa menjembatani viewer tersebut agar bisa mencapai tujuannya, supaya bisa bermain gitar. Kita bisa membuat konten-konten tentang tutorial cara bermain gitar, mulai dari bentuk kunci-kunci gitar, cara ritme gitar, dan lain sebagainya. Contohnya lagi, ada mama muda yang baru nikah, punya tujuan ingin menyajikan masakan yang enak untuk suaminya tercinta di rumah. Maka dia butuh tutorial cara memasak menu-menu masakan yang enak. Disinilah peran konten kreator untuk menyajikan tutorial-tutorial memasak yang bisa menjembatani emak-emak tersebut agar mencapai tujuannya, yaitu membuat masakan yang enak, super lezat untuk suaminya tercinta. So sweet. Dengan memahami peran kita sebagai konten kreator, maka akan mudah bagi kita untuk menyajikan konten apa yang dibutuhkan oleh viewer agar mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Simpelnya begini dah, berikan apa yang dibutuhkan oleh penonton di channel yang kita bangun. Orang sedih butuh bahagia, orang galau butuh teman cerita, orang bingung butuh petunjuk, orang jomblo butuh pasangan hidup. Tempatkan diri teman-teman yang mengaku sebagai konten kreator sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan yang viewer inginkan. Insya Allah channel teman-teman akan menjadi sukses. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sudah terlambat untuk YouTube di tahun ini? Tidak ada kata terlambat teman-teman. Kata terlambat hanya berlaku bagi mereka yang banyak inginnya tapi nggak pernah take action. Berikut akan saya rangkum beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan berdasarkan pengalaman saya membangun channel sebelah yang alhamdulillah sudah dimonetisasi dan mulai menghasilkan. Oke teman-teman, disclaimer dulu, di video ini saya tidak akan menerangkan tips-tips yang bersifat teknis tapi lebih kepada mindset. Untuk menjadi YouTuber, tahap pertama adalah persiapan mental. Persiapkan mental teman-teman sebelum membuat channel YouTube. Mungkin teman-teman pernah menyaksikan atau membaca judul video yang bombastis yang mengatakan bahwa penghasilan dari YouTube itu mudah didapatkan. Seperti judul video misalkan, bikin video dengan AI dapatkan puluhan juta per bulan. Cuma upload video short dapatkan jutaan rupiah tiap hari. Kenyataannya tidak teman-teman, tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Perguso. Tidak semudah itu. Di tahap awal ini teman-teman harus siap dengan gelombang fakta yang akan saya sebutkan berikut ini. Ketika akan memulai channel YouTube, teman-teman harus siap menghadapi kenyataan bahwa nantinya setelah mengupload dan mempublish beberapa video, video tersebut tidak akan ada yang menonton alias bakal sepi view. Kalaupun ada yang nonton, itu bisa kalian sendiri atau orang-orang terdekat yang kasihan sama kalian. Kemudian persiapkan mental juga bahwa nanti akan ada keluarga, kawan, handai taulan yang akan meledek kalian dan bilang, cuma aja lo nge-YouTube gak bakal berhasil, capek-capek lo bikin konten YouTube, mana tuh videonya, sepi juga, malah no views, gak ada subscriber, kesian. Sudah siap dengan kenyataan pahit ini? Kalau sudah siap, selamat. Teman-teman sudah melewati tahap awal dari proses menjadi seorang konten kreator YouTube. Lah bang, kok malah buat kita pesimis sih? Bukan begitu teman-teman. Saya sengaja memberikan gambaran fakta yang terburuk ketika teman-teman memutuskan untuk memulai menjadi seorang konten kreator di YouTube. Sehingga nanti ketika teman-teman mengalami fakta tersebut, kalian akan keep going dan sudah siap dengan fakta-fakta tersebut. Kalian akan tetap terus berjuang dan menikmati proses untuk membuat konten bermanfaat sampai berhasil di YouTube. Teman-teman harus ingat, ketika kita baru membuat channel dan hanya memiliki beberapa video saja di YouTube, algoritma YouTube itu belum mengenali channel kita, temanya tentang apa, sehingga YouTube memerlukan waktu dan lebih banyak video di channel yang kita bangun, agar video yang telah kita buat disodorkan kepada viewer yang tepat. Karena kita ini bukan siapa-siapa, bukan artis, tidak ada orang yang mengenal kita, maka teman-teman jangan berharap ya setelah upload 1 video, 2 video, bahkan sampai 10 video akan ramai views dan subscribernya. Jika sudah siap menghadapi fakta yang saya sebutkan di atas, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu riset.
Di tahap riset ini, pertama-tama tanyakan kepada diri teman-teman semua, passion apa yang teman-teman miliki, skill atau keahlian di bidang apa yang teman-teman dapat share kepada viewer di YouTube. Ketika sudah menemukan jawabannya, maka lakukan riset, yaitu dengan cara menonton video-video yang ada di YouTube. Tonton video yang memiliki tema yang sejenis dengan channel yang akan dibangun. Tonton kira-kira 4-7 video. Kemudian teman-teman perhatikan apa yang teman-teman suka dan apa yang membuat teman-teman tertarik dari video tersebut. Mulai dari thumbnail, judul, narasi, pemilihan musik, cara editing, dan berbagai faktor lainnya. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Buat video yang lebih baik dari video yang sudah teman-teman tonton tersebut. Tahap selanjutnya, pikirkan keunikan apa yang akan teman-teman tampilkan di channel yang akan dibuat. Ingat ya, masing-masing orang itu punya keunikannya tersendiri. Tampilkan keunikan tersebut di dalam channel teman-teman. Seperti sebuah kalimat yang berbunyi, tidak semua orang tahu apa yang kita tahu. Dengan memahami kalimat itu, maka teman-teman akan dapat menemukan keunikan di dalam diri sendiri. Saya akan berikan sebuah contoh. Jika selama ini channel tentang ulasan sebuah wisata dibawakan dengan narasi yang serius, kalau teman-teman memiliki keunikan bisa memberikan sentuhan humor di dalam narasinya, itu bisa dijadikan sebagai sebuah keunikan di dalam channel. Contoh lainnya, jika selama ini banyak konten memasak yang dilakukan di area dapur atau indoor, teman-teman bisa memasak di area outdoor. Itu bisa juga menjadi salah satu keunikan. Intinya adalah keunikan itu adalah sebuah ciri khas atau pembeda channel teman-teman dari channel lain yang sejenis. Sehingga dengan keunikan tersebut, para penonton akan mudah mengingat channel teman-teman. Kalau mereka menyukai dengan keunikan tersebut, niscaya mereka akan balik lagi ke channel teman-teman. Setelah ketiga tahap di atas terlampaui, inilah tahap selanjutnya yang menentukan keberhasilan teman-teman di YouTube, yaitu tahap action. Akan sangat percuma kalau teman-teman udah riset, udah menemukan keunikan channel, udah siap dengan tantangan metal yang akan dihadapi ketika membuat channel YouTube, tapi teman-teman nggak langsung melakukan action. Salah satu mindset yang paling penting ketika akan melakukan action adalah gak usah mikirin view, gak usah mikirin view yang akan didapat, gak usah mikirin subscriber, gak usah mikirin view yang bakal sepi. Kita harus ingat, semua YouTuber besar yang ada sekarang ini dimulainya itu dari 0 view dan 0 subscriber. Jadi jangan pedulikan itu semua. Mulai take action untuk membuat video pertama di channel teman-teman. Untuk melakukan action ini pastinya teman-teman membutuhkan alat-alat. Untuk tahap awal, gunakanlah alat yang ada dulu. Jangan berpikiran untuk membeli alat tambahan. Untuk merekam video, gunakan saja smartphone atau HP yang teman-teman miliki. Usahakan rekam dengan menggunakan kamera bagian belakang, karena biasanya kamera bagian belakang memiliki kualitas rekaman yang lebih baik dibandingkan kamera bagian depan. Tapi walaupun menggunakan peralatan yang seadanya, teman-teman tetap ya harus memperhatikan kualitas dari video. Jika akan melakukan rekaman video, usahakan teman-teman berada di lingkungan yang cukup cahaya, sehingga video yang dihasilkan akan jelas dan terang. Selain kualitas video yang jelas dan terang, harus diperhatikan juga kualitas audio yang jelas terdengar. Jangan sampai penonton tidak betah berlama-lama di channel kalian gara-gara kualitas videonya buram dan audionya nggak jelas. Jangan sampai penonton nggak betah lama-lama di channel teman-teman gara-gara kualitas. Kalau belum punya mic eksternal kayak gini, teman-teman bisa menggunakan headset yang ada mic-nya tuh. Saya yakin teman-teman udah punya headset lah yang ada mic-nya. Jadi kalau pakai headset yang ada mic-nya itu, dipastikan audio teman-teman itu pas lagi bicara akan terdengar lebih jelas dibandingkan hanya mengandalkan mic bawaan HP ya. Untuk editing, gunakan saja aplikasi Android yang gratisan, contohnya pakai aplikasi CapCut. Untuk membuat konten-konten di channel ini, saya pun hanya menggunakan CapCut saja. Selain fitur yang udah lengkap, di aplikasi CapCut ini nggak ada watermarknya. Jadi kita bisa ngedit video layaknya profesional. Di tahap editing ini salah satu penentu video teman-teman enak untuk ditonton atau nggak enak untuk ditonton. Hilangkan bagian-bagian yang nggak penting buat penonton. Hapus saja itu yang nggak penting. Sampaikan hal-hal yang akan dibagikan di konten secara jelas, runut, dan nggak bertele-tele. Di tahap akhir, setelah proses editing rampung, uploadlah video teman-teman ke YouTube. Di tahap ini nggak usah pusing mikirin algoritma YouTube, rumus apa itu, analitik, nggak usah mikirin dulu, karena algoritma YouTube itu akan mengikuti minat penonton.
Kalau mereka tertarik betah lama-lama di channel teman-teman, maka bisa dipastiin video teman-teman akan direkomendasikan oleh YouTube ke penonton yang lebih banyak di YouTube yang punya ketertarikan dengan konten kalian. Lalu bagaimana agar membuat penonton betah bertahan lama, mau memberikan like, komen, dan subscribe ke channel teman-teman? Maka dalam hal ini teman-teman harus memperhatikan narasi yang teman-teman sajikan di dalam pembuatan video. Perhatikan bagaimana storytellingnya, lakukan dengan profesional, jangan bertele-tele, jelaskan dengan runut. Berikan manfaat yang bisa menjembatani kebutuhan viewer, kayak yang awal tadi tuh, untuk menuju tujuannya. Jika tahapan-tahapan di atas sudah teman-teman lakukan, insya Allah akan ada waktunya teman-teman bisa merasakan kesuksesan di YouTube. Hal ini bisa terjadi seminggu, atau sebulan, atau setahun kemudian. Semuanya teman-teman yang bisa mewujudkannya. Apakah akan cepat atau sangat-sangat lambat? Semuanya butuh proses. Tahapan di atas bukanlah hal yang pasti yang akan membuat teman-teman sukses di YouTube, tapi setidaknya dengan melakukan tahap-tahap di atas, teman-teman sudah berusaha untuk menempuh perjalanan sukses di YouTube. Hal yang tidak kalah penting itu terus berdoa, berusaha, dan bersabar, dan menikmati setiap prosesnya untuk menggapai masa depan yang cerah di YouTube. Jika teman-teman masih kebingungan untuk menemukan ide konten yang bisa digarap untuk channel YouTube, teman-teman bisa mengklik di foto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.